Para kekasih Allah, anak-anakku yang terkasih, pelajaran selanjutnya tentang sakramen perkawinan, di mana arti sakramen adalah tanda kehadiran Allah. Jadi, kalau sakramen perkawinan artinya tanda kehadiran Allah dalam sebuah perkawinan. Namun sebelum kita masuk lebih dalam lagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur padamu ya Bapa, atas penyelenggaraan hidup yang Dikau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami Kau berikan keselamatan, kesehatan, dan kemampuan untuk berpikir jernih. Bimbing kami ya Bapa, agar melalui pelajaran pada saat ini, Kau mampukan kami untuk memahami perkawinan sesuai dengan iman kami. Dan kami juga menghargai perkawinan sesuai dengan iman kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tadi saya katakan sakramen perkawinan adalah tanda kehadiran Allah dalam sebuah perkawinan. Sedang arti perkawinan itu sendiri menurut kacamata iman kita adalah bersatunya dua pribadi, laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk saling melengkapi, mengkuduskan, dan diikat oleh kasih yang suci dalam kehendak bebas. Mari kita uraikan arti perkawinan Kristiani ini, sehingga kita menjadi semakin jelas sebetulnya Allah menghendaki apa dalam perkawinan Kristiani ini. Sehingga kita tidak main-main, kita sungguh-sungguh, dan kita nanti memilih pasangan hidup yang sungguh-sungguh berkenan bagi Allah. Bersatunya dua pribadi, laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk saling melengkapi, mengkuduskan, yang diikat oleh kasih yang abadi dalam kehendak bebas. Dari arti ini mari kita pecah-pecah kata demi kata. Bersatu artinya tidak menyatu. Bersama artinya tidak sama. Jadi pasangan suami istri tidak diperkenankan untuk membentuk istrinya seperti dia, atau istri membentuk suaminya seperti dia. Karena kita tahu kita berangkat dari budaya berbeda, kebiasaan berbeda, karakter berbeda, dan dari keluarga yang berbeda. Kita berangkat dari keberadaan yang berbeda. Jadi tidak diharapkan setelah menjadi suami istri, suami memaksa istri, istri memaksa suami. Tapi hendaklah keduanya memiliki toleransi, tepos liro, tenggang rasa, untuk menghargai perbedaan yang ada. Seperti rel kereta api, walaupun mereka selalu bersama, tapi mereka tidak pernah menyatu. Tapi ada ruang kosong yang senantiasa menjadi tempat untuk bertoleransi, tempat untuk saling menghargai. Kita ibaratkan ada sebuah gitar. Gitar bisa menyuarakan suara yang harmoni, yang indah. Karena senar satu dengan yang lain tidak jadi satu. Bahkan di sana ada ruang kosong, gaung, sehingga suara gitar semakin indah. Demikian juga pasangan suami istri, tidak boleh saling memaksa, tapi harus ada ruang kosong untuk toleransi, menghargai perbedaan yang ada. Maka alangkah indahnya dalam pasangan suami istri berlandaskan untuk saling mengalah.
bukan untuk saling menangnya sendiri. Itu bersatu. Dua pribadi. Dua, tidak tiga, tidak empat. Jadi dalam perkawinan Kristiani dikenal monogam. Kamu untuk selamanya, aku untukmu selamanya. Jadi tidak ada kata tukar, tidak ada kata tambah, dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh tambah pasangan, tidak boleh tukar pasangan, dan tidak boleh cerai. Dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Artinya di dalam perkawinan Kristiani tidak diizinkan untuk perkawinan sejenis. Walaupun kita baru saja mendengar katanya kepausan mengizinkan perkawinan jenis, itu hoak. Itu perlu kita pelajari. Itu banyak yang dipelintir-pelintir seakan-akan kepausan mengizinkan perkawinan sejenis. Ternyata enggak. Ya. Jadi dalam perkawinan Kristiani, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dua pribadi tok, tidak boleh tambah. Kemudian bertujuan. Maka sebetulnya kalau kita ingin masuk jenjang perkawinan, harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Jangan nikah dulu baru cari tujuan. Nah, kita harus punya tujuan. Kita komitmenkan berdua bahwa cita-citamu seperti ini, bertujuan seperti ini, memiliki keturunan, mensejahterakan, menjadi garam di tengah masyarakat. Jadi untuk masuk dalam perkawinan Kristiani harus punya tujuan. Jadi tidak diizinkan sebelum nikah terjadi kehamilan terlebih dahulu. Itu tidak bertujuan tuh biasanya. Kemudian saling melengkapi. Suami melengkapi istri, istri melengkapi suami. Sehingga di saat ada suami melakukan kesalahan, ya kita lengkapi. Demikian juga sebaliknya, istri melakukan kesalahan, kita lengkapi. Jangan malah dipermalukan di depan orang lagi. Jadi saling melengkapi. Bagaimana kekurangan suami ditambah istri, kekurangan istri ditambahin suami. Jika mereka satu tim yang kompak, dia katakan saling melengkapi. Kemudian saling mengkuduskan, di mana kata-kata dan perbuatan suami itu menjadikan istri semakin kudus. Demikian juga sebaliknya, kata-kata dan perbuatan istri menjadikan suami semakin kudus. Jangan justru kata-kata kita memancing kemarahan pasangan hidup kita, memancing pasangan hidup kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik karena kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mengkuduskan sikap dan perbuatan pasangan harus menjadikan pasangan semakin kudus bagi Allah, terutama bagi keluarga. Diikat oleh kasih. Bukan berarti kasih itu mengikat, enggak. Kasih itu justru membebaskan. Artinya di sana ada pengorbanan, ada kepedulian untuk pasangan suami istri. Suami harus peduli dengan istri, istri harus peduli dengan suami dan berkorban. Ya. Jadi dalam pasangan suami istri hendaklah saling berkorban, bukan mengorbankan. Banyak yang harus kita korbankan. Uang kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk pasangan hidup kita. Kemudian abadi selamanya. Artinya sampai kapanpun kita tidak akan terpisahkan dengan pasangan hidup kita. Bahkan seandainya pasangan hidup kita
meninggal terlebih dahulu. Alangkah mulianya di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan anak dan saudara, kita tetap berpegang hanya mengasihi pasangan hidup kita yang sudah meninggal. Alangkah indahnya keabadian kasih itu kita bawa sampai mati. Kemudian yang terakhir, kehendak bebas. Tidak ada paksaan. Jadi kita nanti menjadi pasangan suami istri, tidak ada paksaan dari manapun. Itu karena kehendak bebas kita. Aku mengasihi kamu karena kehendak bebasku. Kamu mengasihi aku karena kehendak bebasmu. Jadi tidak ada paksaan di dalam perkawinan Kristiani. Saya kira cukup pelajaran saat ini. Nanti kita lanjutkan yang lebih dalam tentang perkawinan Kristiani. Tapi saya minta secara pribadi, kamu membuat pertanyaan satu anak satu dan kirimkan di dalam grup supaya mereka nanti mendengar dan kita bahas bersama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bersyukur padamu Bapa atas pelajaran pada saat ini, atas pencerahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana kami harus mempersiapkan diri. Seandainya kami harus menjadikan kami sebagai pasangan hidup, bimbing kami agar hidup keluarga kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam